Nah, sekarang kita lanjutkan yang kemarin ya. Bagian pertama sudah kita bahas kemarin untuk stem uap ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke pembubukan ya, batu bara bubuk. Nah, inilah yang digunakan oleh pembangkit listrik skala menengah dan besar ya. Jadi batu baranya sudah diubah menjadi bubuk, kemudian disemprotkan ke tungku dengan apa namanya, campuran udara panas sehingga nanti akan dibakar di dalam tungku. Nah, ini situ. Jadi pertama pelaksanaannya biar dilaksanakan dengan dua cara. Pertama direct ya, sistem langsung atau nanti sistem tengah. Nah, kalau yang model langsung ini bahan batu bara mentahnya yang dari penampungan dalam ya. Jadi ada penyimpanan 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 di luar dan penyimpanan di dalam ruangan. Maka batu baranya akan dimasukkan ke dalam feeder atau pengumpannya. Dan di sana dicampur dengan udara panas untuk menghilangkan atau mengeringkan lah ya batu bara sehingga nanti mau dijadikan bubuk. Jadi di sini batu bara mentah ya. Nah, ini saya tandai agak tebalkan. Batu bara mentah berarti dia yang merupakan masih bongkahan-bongkahan kecil itu ya dia ya. Nah, kalau itu digunakan ya tidak akan efisien ya. Nanti yang terjadi nanti banyak pembuangan energi. Makanya dia dijadikan bubuk. Jadi setelah masuk ke feeder atau pengumpan nanti ya, kemudian dicampur dengan udara kering untuk menghilangkan kadar-kadar air yang masih ada, kemudian dipindahkan ke penggilingan. Nah, geser ke penggilingan, di mana dia akan dihancurkan menjadi bubuk. Kemudian udara, ya, udara pertama juga dipasok ke penggilingan dengan kipas angin. Sehingga dia akan geser. Nah, ini contoh. Jadi bahan mentahnya yang habis dari penyimpanan dalam ya, masuk ke bahan mentah-mentah ini ke feeder atau pengumpan nanti. Nah, di pengumpan inilah dia dikeringkan lagi. Kalau di sini juga sudah nggak boleh basah ya. Nanti mau dihancurkan di sini nih. Kalau nggak kelihatan sebentar. Kalau nggak kelihatan ininya ya. Nah, dari batu bara mentah ini akan dikirim ke feeder, dikeringkan ya dengan menambahkan udara panas ya. Kemudian baru dimasuk ke apa namanya, ke penggilingan, pembubukan ya. Pembubukan sehingga waktu terjadi bubuk langsung dikirim ke tungku ya dengan menambahkan udara panas juga sekunderinya saja. Ini sekunderi. Ini terjadilah karena nanti pembakaran itu terjadi adalah bahan bakar bercampur dengan udara. Ya, di sini udaranya sudah mulai panas. Baru dipetik pematik apinya di sini ya. Jadi tunggu. Udah kayak dia seperti pembakaran bahan cair atau gas ya. Karena ini sudah jadi bubuk. Nah, kelemahannya ada di sini nih. Jika kualitas penggilingan tersebut kurang bagus, maka hasil dari pembakaran kita juga kurang bagus. Karena umpamanya penggilingannya masih ada yang agak besar kan. Nah, yang agak besar itu dia kena api itu nggak langsung habis gitu ya. Dia pasti akan jatuh ke bawah karena gravitasi ya. Pasti jatuh. Nah, jika penggilingan bagus di sini ya udah itu akan. Cuman ini lebih murah sekali jalan gitu ya, sekali jalan. Tapi kelemahannya itu tadi bahwa jika pembubukannya pada penggilingan di sini, piling di sini ya, ini kurang bagus, maka akibatnya nanti bahan bakar yang masuk ke tungku ini juga efisiensinya akan berkurang dan kita akan boros di bahan bakar yang harusnya tadi dia jadi panas ya, ini dia jadi abu. Atau kelemahannya, tapi dia lebih 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 kompak ya, lebih simpel ya. Keuntungannya tadi lebih sederhana dan lebih murah ya dari sistem tengah, tapi ada juga kekurangannya ya. Jika hasil pembubukan tadi kurang sempurna, maka kita akan efisiensinya akan turun.
Kemudian ada kontrol langsung dari pembakaran ke penggilingan. Jadi dia sudah diukur ya di sininya. Berapa kapasitas bahan bakar yang mau disemprotkan dalam satuan waktu. Diatur dari raw material feeder sini ya. Ini bisa nahan. Feeder, kirim. Kemudian tentu dengan memperhitungkan waktu penggilingan kan. Waktu penggilingan, berapa waktu, sehingga tidak di sininya dipasoknya terus-menerus. Nah, di sini sistemnya lebih sederhana, tetapi ini akan mengakibatkan bisa tidak efisien. Ya, karena sistemnya hanya sekali jalan ya, tidak ada umpan balik. Pokoknya apapun yang dihasilkan oleh penggilingan itulah yang ditiup oleh kipas ke sini ya, ke tungku untuk dibakar. Kalau kurang bagus yang kurang bagus yang dikirim. Kalau bagus ya syukur gitu ya. Jadi dia lebih sederhana, lebih murah, tapi ada kelemahannya nanti dia. Kemudian sistem bin atau sistem tengah yang bawah nanti gambarnya. Nah di sini dia lebih kompleks karena nanti ada umpan balik. Kalau nggak cocok nanti dibalikin lagi supaya dia digiling ulang. Nah, itu dia. Nah, gambar 226 di bawah nanti kita akan menggambarkan batu bara ya dari bunker tadi sama diumpankan oleh gravitasi turun ya nih. Satu. Ke feeder sama dengan tadi. Kemudian sama, di sini masih sama ya. Jadi ditambahkan udara panas, dikipas gitu ya, dikeringkan, kemudian digiling. Sama dengan tadi, masih sama. Udara panas, kemudian digiling. Cuman habis digiling ini langsung ke tungku. Nah, ini tidak. Habis digiling, ditiuplah ke cyclone separator, pembaginya ya, separatornya pembagi, pembatas. Pembatasnya di sini apa? Jika, nah ini cyclone jadi berputar ya, berputar cyclone. Nah, sehingga nanti yang diameternya atau ukurannya tidak sesuai, dia akan dikembalikan ke penggilingan. Dan umpan baliknya, kalau tadi kan tidak. Apapun yang diterima, yang dihasilkan oleh penggilingan, itulah yang dibakar oleh tungku. Di sini tidak. Ya, ada umpan baliknya lagi kan. Ini lebih kompleks ini. Tambah lagi kan. Nah, digiling ulang di sini. Masuk lagi. Yang sudah sesuai, nah, di sini dia dikirim konveyor ke dalam di sini. Feeder yang kedua di sini ya. Ini kan feeder juga sebenarnya. Yang di mana di sini batu baranya sudah berubah bubuk. Kalau di sini tadi dia masih berupa butiran atau bongkahan kecil ya, kecil. Kira-kira sekepalan, setengah kepalan orang dewasa itu ya. Nah, di sini dia sudah jadi bubuk, di sini masih dia hasil gilingan ya, giling. Kemudian baru dikirim ke tungku. Sini dia. Dengan menambahkan tadi tentu udara panas. Nah, hasil di tungku ini akan lebih seragam karena ada pengontrolan di sini di cyclone separator yang tidak sesuai, nah, semacam ini dia ya, putaran sehingga dia akan dibalikan ke sini. Yang sesuai akan dikirimkan ke tungku lewat feeder, conveyor ke feeder. Ini juga di hasil penggilingan tadi ya dimasukin juga udara panas sehingga yang masuk ke tungku nanti akan lebih seragam. Hasilnya akan lebih bagus, tetapi peralatannya lebih kompleks dan energinya juga akan lebih banyak. Untuk menggerakkan ke sini kan tidak perlu energi. Yang ini aja tidak, karena ini gravitasi ya sama. Ini gravitasi pokoknya jatuh ke bawah, paling paling pakai slot doang ya. Nah, mulai dari feeder ke sini ini semuanya pakai energi. Nah, sampai di sini tadi kalau di sini kan dia langsung ke tungku kan, ini kan enggak disaring dulu di sini, yang tidak memenuhi syarat digiling ulang, yang memenuhi syarat dimasukin ke feeder untuk dikirim sesuai kapasitas daripada tungku dengan campuran udara. Nah, dia lebih kompleks risikonya dia. Udara terbawa dipisahkan dari batu bara pemisah. Udara campuran tidak dicampurkan ke bandar. Untungannya pengilingan bubuk batu baranya pada tingkat lebih stabil ya. Karena dia hasilnya lebih seragam. Karena kalau yang nggak memenuhi syarat diulang lagi, giling lagi. Dan selalu ada batu bara cadangan. Kalau ini kan tergantung dari pasokan di sini yang pertama ya. Pokoknya apapun yang dikirim sini kan. Jika penggilingannya banyak yang kasar gitu kan nggak kedorong oleh fan. Sehingga nanti pasokan di sini
bisa tidak seragam. Tapi kalau penggilingan bagus dia baru, ya kan? Nah, kalau di sini tidak, dia ada cadangan. Gini ya, tahan sini cadangannya. Di sini untuk separatornya pemilah antara batu bara yang sudah jadi bubuk sesuai dengan kebutuhan yang belum dikembalikan untuk digiling ulang. Nah, di sini tambahannya ya, banyak ini di sini juga tambahannya dan ada cadangan. Pertama, hasilnya dari sisi keuntungannya ya, dia hasilnya jauh lebih bagus dan seragam sehingga nanti hasil dari tungku ini akan lebih konstan, stabil ya. Tapi biayanya jauh lebih besar karena setiap untuk menggerakkannya ada energi yang dibutuhkan dan cadangan juga untuk kemudahannya ya. Sehingga dia tidak akan terpengaruh dari umpan batu bara untuk dilakukan. Sini umpan dari awal nih. Nah, di sini dia tentukan sudah punya cadangan terus. Kemudian penggilingan batu bara akan tingkatnya lebih stabil karena ada umpan balik tadi ya. Kemudian ada cadangan. Kerugiannya, nah tadi tidak semua keuntungan yang kita dapatkan, kerugiannya biaya awal dari sistem akan lebih tinggi. Termasuk biaya energi ya. Karena setiap unit tersebut membutuhkan energi untuk mau menggerakkannya. Kemudian sistem transportasinya atau pemindahan dari batu bara, dari bubuk batu bara, dari kemudian bubuk yang belum memenuhi syarat dikembalikan, kemudian masuk lagi ke feeder, baru feeder yang menutup. Ini dia lebih rumit dan setiap itu juga energinya akan lebih banyak dibutuhkan. Tentu otomatis karena banyaknya peralatan, ruangan juga akan lebih memerlukan ruangan akan lebih banyak. Tetapi ujungnya kita kan batu baranya itu akan sangat bagus. Nah, dari sebagian besar dari kinerja sistem bahan bakar bubuk batu bara ini adalah penggilingannya ini yang menentukan. Kualitas dari tungku dengan batu bara yang sama ya, kualitas yang sama, nanti kualitas yang menjadi bubuk di sini dia penggilingan. Jika penggilingannya bagus, maka baguslah hasil akhirnya. Penggilingan kurang bagus ya, kinerja dari tungku akan turun. Walaupun bahan bakarnya jumlahnya sama. Akan rugi kita kan? Tapi untuk mendapatkan kualitas yang standar yang bagus, kita memerlukan biaya yang lebih besar, ya biaya awalnya dan biaya operasionalnya. Karena semakin banyak peralatan dan itu ya masing-masing peralatan antar peralatan digerakkan oleh energi. Sehingga butuh energi yang lebih besar. Tapi keuntungannya tadi ya hasil tungku kita akan jauh lebih stabil dan efisiensinya jauh lebih tinggi. Kemudian untuk penggilingan tadi ada beberapa syarat yang umumnya sebenarnya ya. Kemudian dia dapat menjadikan bubuk tadi ya dalam kapasitas tontonan karena dia akan beroperasi 24 jam dan satu kali masuk itu sekian kilogram gitu ya. Akan dibutuhkan batu bara penggilingan yang cukup sesuai dengan makanya dia selalu mulai dari kebutuhan listriknya kan kebutuhan listrik berapa kemudian berarti ditentukanlah kebutuhan generatornya mundur dari kebutuhan generator berapa yang untuk mendapatkan listrik yang tadi mundur dia ke turbin dari turbin berarti mundur ke boiler mundur ke tungku kan untuk tungku kan untuk tungku maka diperlukan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya diperlukan suatu standar bahan bakar yang diperlukan pertama adalah jumlahnya, kemudian adalah kehalusan dari bubuk batu baranya. Nah, larinya dari sana di mana dia? Berarti dari penggilingannya. Nah, untuk batu bara yang sama itu ya kualitasnya. Batunya berbeda tentu hasilnya walaupun peralatannya sama hasilnya pasti akan berbeda. Sama umpamanya dalam hal kekeringan saja. Jangan dari kualitas batu bara kan. Kualitas batu bara tentu menentukan karena nanti biasanya untuk pembangkit listrik ini dia tidak memerlukan batu bara yang kualitas sangat tinggi. Yang rendah pun lebih bisa. Nah, yang penting dia tadi adalah kekeringannya. Kemudian juga nanti ada penyaringan supaya yang masuk itu benar-benar bahan bakar, tidak tercampur dengan bahan-bahan logam lainnya. Namanya tambang kan. Di tambang itu ya apa yang ada di bumi akan dikeruk. Makanya nanti akan dipisah supaya tidak terjadi ledakan pada tungku. Jadi kehalusannya harus, nah, sama dia jumlah dari jumlah yang masih
bongkahan-bongkahan tadi, bongkahan kecil ya, kemudian dijadikan halus berapa? Karena tidak 100% ini kan, karena ada yang hilang jadi debu gitu kan, yang hilang karena ada material lain. Jadi jumlah di sini yang diukur akhirnya itu adalah bubuknya yang sudah bersih. Nah, kerja arus tenang ini agak susah, makanya ada peredam ya. Namanya penggilingan. Namanya penggilingan tidak ada yang tenang. Soalnya menghancurkan bahan padat kan, menghancurkan bahan padat pasti dia cuman nanti kebisingannya akan diredam gitu ya. Kemudian dayanya ya ini diusahakan lebih rendah gitu ya, karena semakin besar kapasitas, semakin kompleks peralatannya yang memblok energi akan semakin besar energi yang dibutuhkan, tidak mungkin rendah. Nah, contohnya ini tadi, yang bagian yang sistem bin atau pusat dibandingkan dengan sistem langsung itu energinya lebih banyak sistem bin kan. Kenapa? Peralatannya lebih banyak yang menggunakan energi. Ya, tidak bisa kita mau energi irit, ini kan secara umum aja energi banyak supaya lebih mudah. Tapi kalau semakin kompleks itu tidak mungkin, dia akan pasti lebih tinggi. Kemudian juga biaya pemeliharaan, penggilingan dengan terlalu mahal. Makanya dengan pemeliharaannya juga harus lebih mudah dikontrol. Karena kenapa? Dia bekerja selama pembangkit bekerja. Makanya ini biasanya ada cadangan. Namanya peralatan, tidak ada yang dijamin akan bekerja seumur hidup tanpa rusak kan. Sedangkan pembangkit ini, nanti paling dia, kalau nggak rusak ya, berarti paling maintenance ya berhentinya kan tungkunya ini. Berarti pembangkitnya juga diperbaikan. Berarti untuk listrik yang lain, berarti ada pembangkit cadangan. Ya. Berarti termasuk ini juga harus ada cadangan. Karena dia akan bekerja menggiling ini sesuai kebutuhan. Walaupun ada cadangan sedikit di sini sisanya ya. Sesuai kebutuhan yang dipasok detik per detik, menit per menit, jam per jam dalam 24 jam. Makanya namanya peralatan, apalagi yang pakai yang bergerak, menggiling, memutar gitu ya, menarik, itu pasti akan ada saatnya aus atau rusak. Makanya perlu maintenance, perlu ada cadangan nanti. Makanya dia perlu biaya yang lebih besar. Jadi kalau kita mengirimkan biaya lebih rendah itu agak susah. Pemeliharaan tadi supaya lebih mudah aksesnya oleh petugasnya gitu ya. Peralatan sistemnya tadi. Pertama material mentahnya, ya, perbandingannya. Kemudian di apa namanya penggilingannya penghancur ya, kerasan penghancur. Kemudian dipisah. Nah, magnetik separator supaya apa? Supaya bahan-bahan yang masih mengandung logam jangan sampai masuk ke tungku. Meledak nanti. Kemudian dikeringkan lagi. Sebenarnya sebelum masuk ke ini juga udah dikeringkan juga ya. Masuk penggilingan dikeringkan. Kemudian dikeringkan lagi, masuklah ke bangkar penampung yang sudah menjadi bubuk. Kalau di sini dia penampungnya bahan mentah. Ini sistem unit dan terpusat. Nah, kalau di ininya, yang bagian kirinya, sistem unit, masing-masing tungku diproses oleh peralatan yang berbeda. Sedangkan yang di sentral tidak. Tungkunya saja yang, nah, pertama untuk skala. Ini pun skala itu adalah ukuran ngecek ke ukuran yang hasil penggilingan tadi nih. Termasuk nanti beratnya, kapasitasnya berapa masing-masing dia di sini. Ini secara umum dia. Oh ada 3 tungku katanya kan disediakan, berarti 3 kali katakan 1 kilo per detik. Sediakan 1 kilo per detik, 3 kilo. Kalau di sini enggak, masing-masing 1 kilo 1 kilo. Kemudian ini sudah dihancurkan tadi kan, dikeringkan, dimasukin ke bangkar dulu, dari bangkar untuk diskalakan berat dan kapasitasnya yang dibutuhkan. Baru di sini pembubukan. Masing-masing unit tungku pembubuknya satu. Penskalanya satu. Jadi seandainya ada penskala atau pembubukan ada yang rusak, yang lainnya akan tetap bekerja. Tetapi kita membutuhkan jumlah yang lebih banyak. Nah, sedangkan di sini yang sentral, masing-masing penskala ataupun pembubukan itu semuanya dalam satu alat. Kemudian baru di sini dia pusatnya pembagiannya. Bagi berapa? Berarti kalau 3 kapasitas untuk 3 gitu kan. Baru masuk ke feeder. Baru dari sini feeder ke langsung ke tungku. Nah, keunggulannya peralatan lebih sedikit gitu kan. Untuk sini sekarang hanya 3 ini 1.
Cuman ini ada tambahan lagi untuk feeder sama ininya ya, central banknya. Kelemahannya, jika salah satu peralatan ini rusak, tiga-tiga tungkunya tidak bekerja. Nah, itu kelemahannya. Kalau sini kan rusak satu di sini, mau skala kayak atau pembubukan, ya tungku ini saja yang bermasalah, yang lainnya tetap akan sama. Kalau sini tidak rusak pun skalanya, berarti kan ini nggak dikirim ke sini ke pembubukan. Rusak pembubukan nggak dikirim ke sini, karena dia ini seperti seri gitu ya. Rusak satu, yaudah ke bawahnya tidak akan ada outputnya. Kalau sini rusak satu seperti paralel, yang lain masih bekerja. Gabung saja yang rusak, yang lain tidak. Cuman ini membutuhkan biaya lebih besar, ini membutuhkan biaya yang lebih kecil tetapi resikonya besar. Nah, biasanya dipilih yang ini. Sehingga nanti kalau ada terjadi kerusakan, ada maintenance, tidak sekaligus dia akan mati tungkunya. Tungku mati artinya apa? Ya pembangkit akan mati. Kenapa? Boilernya tidak menghasilkan uap. Ya apa? Turbin akan berhenti. Turbin berhenti ya generator berhenti, listrik mati. Nah, makanya selalu dia punya cadangan. Karena namanya peralatan tidak ada yang akan selalu baik gitu ya. Kemudian masuk kita ke alat pembakarnya. Kemarin bahan bakarnya, jenis-jenis gimana membakarnya. Kemudian terakhir menggunakan pembakar dengan bumbu. Kemudian masuk kita lah ke bakarnya, ke ini tadi. Tungkunya nih. Pernes atau tungku. Pembakarnya ya. Belum nanti ini ya, hasil boilernya nanti Bang ya. Nah, alat pembakar atau burner digunakan untuk membakar bubuk batu bara. Ada yang terpusat tadi distribusinya, walaupun tungkunya lebih dari satu, ada yang masing-masing. Nah, contohnya ini tadi. Ini biasanya yang ini digunakan unit sistemnya. Aman, lebih aman, tapi biaya lebih besar. Semuanya pasti ada cadangan. PLTA saja sama itu. Umpamanya dalam satu apa namanya waduk itu satu dam itu ada 5 umpamanya untuk dia 5 turbin yang digerakkan tidak 5 kerja. 2 atau 1 dicadangkan itu. Saat ada yang maintenance, ada rusak, dia yang kalau tidak nanti akan drop pasokan listrik. Jadi perbedaan utama antara berbagai alat pembakar terletak pada kecepatan pencampuran udara batu bara. Hampir sama lah dengan kayak bubuk ya. Terus bubuk hampir sama dengan pembakaran bahan bakar apa namanya cair ataupun gas. Yang cair pun nanti dijadikan gas juga dulu ya. Seperti nanti akan kita bahas sendiri seperti diesel atau bensin itu dia dijadikan dulu bu apa gas dulu itu. Tidak langsung cair begitu yang mati apinya. Untuk batu bara, bituminus ini yang rendah itunya ya atas. Digunakan jenis alat pembakar berputar. Sedangkan untuk pembakar volatile rendah ya harus digunakan untuk alat pembakar dengan api yang panjang. Itu jenis batu baranya. Dan sekarang di tungku itu sudah ada yang namanya hybrid. Bukan hanya jenis batu bara dia bisa olah, juga dengan jenis yang lain seperti bahan bakar minyak ataupun bahan bakar gas. Tidak satu sekarang ya. Beberapa persyaratannya yang ideal nih ya. Dia harus mencampur batu bara dan udara primer secara menyeluruh dan harus membawa campuran ini sebelum memasuki tungku. Di tungku dia sudah terbakar ya. Dalam kontak dengan udara tambahan yang dikenal dengan udara sekunder untuk membuat turbulensi yang cukup. Turbulensi itu kan sudah terbang. Bukan dia jatuh ke bawah, terbang ke atas, baru dia akan dibakar. Kemudian mengirimkan bubuk batu bara dan udara ke tungku dalam proporsi yang tepat. Jadi kombinasinya harus tepat. Terlalu banyak bahan bakar, bubuknya juga belum tentu dia akan lebih bagus. Udaranya kurang. Atau terlalu banyak udaranya juga belum tentu. Dia yang kombinasi yang pas. Maka masing-masing jenis batu bara tadi akan menghasilkan kombinasi antara udara dan bahan bakar itu akan berbeda. Sama juga kita minyak kan, gitu kan. Kualitasnya berbeda. Umpamanya oktan 92, oktan 95, oktan 90. Walaupun dia hampir sama prosesnya ya, tapi hasil yang dihasilkan akan berbeda. Ada yang nanti kalau yang oktannya rendah itu kan akan keraknya akan lebih banyak. Karena pembakaran makin tidak sempurna gitu ya. Nah, ini sama. Jadi harus dengan proporsi yang tepat. Sehingga nanti akan mengakibatkan pengapiannya akan lebih stabil dan cepat udara yang pas gitu ya. Sehingga
pengapian lebih stabil akan mengakibatkan nanti pemanasan terhadap boiler akan stabil. Pasokan, nah pasokan terhadap turbin juga akan lebih stabil. Walaupun dia tidak akan stabil 100%. Makanya nanti di turbin itu atau nanti di boiler itu ada kontrolnya. Seandainya kualitasnya lebih rendah panasnya, makanya pasokannya lebih diperbesar. Sebaliknya, kualitas makin tinggi, pemanasan lebih bagus, karena kebutuhan untuk menggerakkannya sama ya, makanya jumlahnya dikurangi. Jadi ada pengaturannya. Karena pembakaran bahan bakar padat walaupun sudah bubuk, dia tidak akan sestabil pembakaran dalam. Internal combustion seperti diesel ya. Pasti dia akan atau pembakaran dengan gas. Dia akan lebih stabil. Nah, karena pembakaran bahan padat ini walaupun sudah jadikan bubuk, sudah mirip dia dengan pembakaran bahan cair atau gas, tapi kualitasnya pasti tidak sestabil bahan bakar uap atau gas, minyak atau gas. Kemudian udara sekunder juga diberikan dalam jumlah yang cukup ya untuk meringankan campuran dan mencegahnya pemanasan untuk suhu pengapian. Saya coba buka tadi ya. Contohnya, tidak mirip dengan tadi kan dikutung. Jadi ini ada beberapa tungku nih ya. Hasil dari pembubukan. Ya, sini dikontrol, dibubukin, dihancurkan, dibubuk, ya, dikirim. Disaring dulu tentunya ya, disaring. Dari bahan bakar mentah. Tidak. Baru dicampurlah dengan udara panas. Kemudian beberapa jenis nih ya. Long flame burner, berarti ini ya, pembakaran campur udara menjalin jarak yang cukup jauh ya, sehingga memberikan waktu cukup untuk pembakaran yang sempurna. Mendekati sempurna ya. Kalau sempurna tidak ada abu dan debunya. Short frame burner lebih pendek ya, menunjukkan pada yang berikutnya nanti. Yang long, yang short. Mirip lah ya dengan semprotan minyak atau gas. Cuman kalau gas dia langsung nanti memutar ya. Kemudian tangan sial berputar ya nih ya. Sudut. Kemudian cyclone, nah yang putar tadi udah diputar gitu ya cyclone. Nih, masuk diputar, kamu putar nih. Kayak turbulensi. Nah, ini ampunya nanti ya. Kemudian ini yang terakhir. Keuntungannya akan menghemat biaya pembubukan karena ini menghancurkan dulu ya. Hancurkan membutuhkan yang kurang lebih dari pembubukan. Tapi hasilnya lebih besar. Debu berterbangan akan lebih kurang karena dalam ya, masih kan ada bentuk cair. Ini dia. Economizer, ini pemanas juga ya. Economizer bukan masalah ekonomi itu, pemanasan awal. Pra pemanas udara, kemudian ini economizer. Jadi dia dalam tungku itu akan menghasilkan panas yang berbeda-beda. Ada yang langsung ke boiler, ada yang ke economizer, ada yang ke superheater ya. Sumbernya dari tungku tadi semua karena energinya dari tungku kan awal. Kecuali untuk pembubukan tadi, tidak dari energi lain dulu. Itu baru superheater kan. Superheater adalah memanaskan uap yang sudah panas. Sedangkan emulsifier adalah pemanas awal dia ya. Kalau ini dia pemanas udara. Nah, untuk pemanasan, penggilingan, mengeringkan batu bara, ataupun nanti untuk pasokan udara ke pembakaran supaya nanti pembakaran akan lebih sempurna. Ya sih kalau tadi udah gambarnya tadi ya. Dari bahan material ini tergantung lokasi ininya ya. Ada yang pakai conveyor, ada yang pakai macam-macam. Kalau yang dekat pakai kayak model yang lain. Kemudian di sini breaker dihancurkan dulu. Ini masih material mentah. Ya. Dibawalah ke bunker cadangan. Kemudian ini conveyor sini menjadi feeder, campur dengan udara tadi panas, putar rotari ya, seal, kemudian dihancurkan di sini. Jadi lebih halus ya. Di sini masih kasar nih, breaker. Crusher kan sama memeras, memerah. Ini breaker menghancurkan. Atupnya baru ke cyclone, tungku ya.
Ini baru abunya nanti setelah. Jadi gas yang dikeluarkan mengandung partikel kurang dari 20 mikron. Berarti 20, 10 pangkat 3 ya. 6 mikron. Nah, tungku sekon dapat membakar batu bara yang memiliki suhu fusi abu rendah. Jadi dengan akan menjadi lebih mudah terbakar gitu ya. Misalkan dioperasikan di bawah tekanan pembakaran udara 700 sampai 100 mm dari water gas-nya, milimeter water gas kanannya ya. Keuntungannya adalah variasi beban dapat dengan cepat mudah ditangani. Hampir separuhnya ya, 55% abu batu bara dibakar dalam bentuk cairan atau slag ampas ya. Abu dapat dipindahkan dengan bentuk udah cair ini ya. Ini adalah slag tadi ya. Didinginkan dengan campur air. Itu cuma untuk memindahkannya kali berat kan ditambah campur air, tetapi untuk memindahkannya lebih mudah. Dia tidak akan terbangan lagi karena sudah tercampur dengan air. Ini dapat digunakan untuk sebagai campuran bahan bangunan ya, ada juga untuk semen jenis tertentu. Kemudian masalah abu dapat dikurangi karena sudah dipindahkan dalam bentuk cair tadi. Tetapi lebih berat kan? Nah, lebih berat karena campur air, tapi lebih mudah. Nah, dinding air ini tungku ya, wajar sampai ini untuk pengaman ya, air karena peralatan tersebut akan dilewati oleh petugas yang bekerja. Jadi harusnya dindingnya bagian luarnya itu tidak boleh panasnya berbahaya bagi manusia. Jadi ada pendingin nanti. Kemudian juga abu kan harus dipindahkan dalam keadaan beroperasi ya. Hanya perlu pendingin. Ini dari boiler yang ditabung ini untuk menghubungkan header di bawah dan di atas boiler gitu ya. Dinding air menguntungkan karena dinding ini memberikan perlindungan ya kepada tungku, juga untuk membuat tungku lebih awet gitu ya. Walaupun di tungku itu dia dibuat dari bahan anti api ya, kurang tahan api lah. Pengendalian erosi dari bahan tahan api dan isolasi. Pertama erosinya, kemudian isolasinya. Isolasi jangan sampai terjadi tungku itu isolasi. Rugi kita udah panas-panas, dia panasnya diisolasi gitu kan. Tapi dia diisolasinya ke bagian luar bukan ke dalam. Ya, isolasi itu apa? Supaya aman untuk petugas. Hingga nanti dengan kualitas yang tinggi tentu dia akan mengakibatkan kapasitas penguapan boiler akan meningkat dengan jumlah yang sama ya, batu bara. Tabungnya melekat dengan bahan tahan api di dalam atau bagian tanaman di dalam tanam ya, ini gambar contohnya. Ini pipa-pipa halus kecil ya, jadi dia sirkulasi kayak radiator lah. Cuman dia kan ini dia akan dinginnya lebih ya. Radiator kan dia didinginkan oleh kipas ya. Ke sini dia didinginkan air yang ngalir pipa-pipa ada di sepanjang. Hingga dia air yang tadi panas dialirkan datang air dingin, nah dia akan lebih dingin terus. Tapi harus ngalir kalau enggak akan panas lagi dia. Hingga dia akan berputar bersirkulasi lah. Tuh tungkunya. Pembuang abu, ini salah satu resiko pembakaran bahan bakar padat. Ada abu debu selain asap ya. Dan abu diproduksi sekitar 10-20% dari total batu bara yang dibakar. Ini tergantung dari pertama kualitas batu bara dan kualitas pengeringan serta kualitas pembubukan. Semakin halus bubuknya tentu dia akan lebih mudah terbakar. Semakin kering dia lebih mudah terbakar sehingga yang jadi abu akan lebih sedikit. Tentu dengan kualitas. Nah tadi ada lignit, macam-macam jenis batu baranya ya. Tapi biasanya batu bara untuk pembangkit ini bukan batuan kualitas tinggi. Yang sedang cukup. Jadi abu itu akan dihasilkan oleh pembakaran batu bara. 20%, 10-20%. Berarti kan cukup banyak. Dalam 1 ton itu 200 kilo, 100 kilo sampai 200 kilo adalah menjadi apa namanya abu dan debu. Di lain sisi masih ada asap gitu kan. Ini pengenangan batu bara adalah suatu masalah yang tidak mudah ya, karena dia dikeluarkan pada saat tungku itu panas bekerja ya. Tidak nunggu mati dulu, kalau tungkunya dingin dulu ya pembangkit mati, listrik mati.
Ini tetap bekerja, harus dikeluarkan di saat dia proses terjadinya pembakaran untuk boiler. Jadi ini bukan hal yang mudah. Ya, tadi kan bisa dengan cara mencairkan, itu salah satu gitu kan. Nanti harus dikeluarkan. Nah, waktu mengeluarkan abu tentu juga nanti akibatnya ada juga debunya kan kalau tidak dicampur dengan air. Macam-macam nanti ya. Sehingga nih akan kemudian dari hasil pembakaran abunya tadi itu juga ada beberapa gas yang bisa saja ada yang beracun. Karena ingat dia tidak disortir dulu, yang disortir tadi hanya metalnya saja ya, bahan-bahan metal yang disortir yang ditangani. Untuk jenis yang lainnya tidak, sehingga tetap ada kemungkinannya. Nah, itu juga hal yang sama nanti untuk pembangkit energi panas bumi ya. Tidak semuanya itu dia bisa jadi energi saja, bisa jadi gas beracun, itu yang berbahaya. Kemudian yang perlu diinginkan adalah mendinginkan batu bara sebelum ditangani. Pendinginan mengurangi suhu abunya tuh, tapi tanpa merusak proses di tungku ya. Mengurangi aksi korosif batu bara, merusaknya ya. Membentuk kerak ya. Abu yang membentuk kerak menggabungkan menjadi bongkahan besar. Setelah didinginkan ya menjadi seperti kerak atau kelingkar ya, dihancurkan. Sehingga pendinginan akan mengurangi debu, ya kan? Akan mengendap dia kan. Kalau dia kering akan mudah dia terbang dulu. Penanganan abu termasuk pemindahan dari tungku ya itu yang susah kan. Tungku yang sangat panas itu abunya harus dikeluarkan. Kalau tidak nanti tungkunya penuh pembakaran akan tidak efisien. Kenapa? Ruang distribusi udaranya akan tertutup oleh abu. Lama-lama penuh kan, makanya harus dan nggak mungkin dia nunggu mati. Dia bekerja 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam sebulan, 165 hari dalam setahun kecuali dalam keadaan nanti namanya maintenance. Nah, nggak mungkin nunggu maintenance dulu berapa lama itu kan. Kemudian membuat pada komponen dikirimkan ke mana dapat didebang atau dipindahkan dengan peralatan lain. Ini perlu penanganan abu, nanti ada lagi debu ya. Cara mekanis untuk mengurangi abu adalah melakukan pertama modal investasinya ya pasti mahal, cuma peralatannya ya juga tahan panas karena diambil dalam keadaan panas itu sangat panas. Kemudian pemeliharaan harus benda itu agak-agak susah ya biasanya kalau kualitas yang bagus ini ya pemeliharaan juga lebih mahal. Kalau dia lebih murah ya daya tahannya akan berkurang. Tidak mungkin bahan yang bagus itu dijual murah kan. Tapi dibandingkan dengan jenis yang sama maksudnya ya. Harus dapat menangani abu dalam jumlah yang banyak. Karena apa tadi? Waktu dia pembubukan tadi juga dalam tontonan kan. Berarti abunya juga tontonan nanti itu. Walaupun tidak semuanya ada jadi api kan, ada jadi panas. Sekitar 20%-nya kan. Kalau dia umpamanya 10 ton ya 20%. Kalau 400 kilo, nah itu kan. Kemudian kerak, nah ini yang timbul masalah pembakaran bahan padat ini. Ada kerak, ada abu, selain ada abu tadi, ada abu, ada debu, ada asap, ada kerak, ada jelaga. Itu harus dikeluarkan dari tungku dan termasuk juga dari nanti yang kena sama boiler ya, pipa-pipa boiler. Karena nanti akan menjadi semacam menjadi isolasi dia. Panas sudah tinggi cuma ke isolasi, harus dibuang. Makanya ada maintenance rutin di tungku ataupun di boiler ya. Sedikit lagi kita sholat ya. Kemudian peralatan digunakan harus memindahkan abu dari tungku mengisi ke sistem pengiriman ya untuk membuang abu atau dibawa ke tempat yang membutuhkan. Kemudian peralatan harus tahan korosi dan tahan haus panas ya, karena dia bekerja dalam keadaan panas. Ini contohnya tadi. Dari tungku tadi, abu, kemudian ini. Ini ada yang jadi debu ya kan, yang mau ke cerobong nih. Nah, kita nanti istirahat dulu. Kita lanjutkan lagi nanti habis maghrib ya. Kita istirahat dulu. Bentuknya. Jadi untuk penanganan abu tadi, sisa pembakaran ya, ada beberapa cara. Pertama dengan hidrolik, dengan air ya, kemudian dengan pneumatik, seperti udara, kemudian dengan sistem mekanik atau yang gerak ya. Kemudian untuk menguras, kemudian setelah dikuras dan dikumpulkan nanti untuk membawanya diperlukan
Ya macam-macam tergantung transportasi yang ada. Seperti kalau ada dekat rel kereta, ya pakai kereta. Kalau enggak pakai truk. Kalau dia di pinggir pantai, bisa menggunakan tongkang atau kapal. Kemudian untuk pembuangannya, sama sistem hidrolik yang tadi ya. Jadi dia menggunakan air ya. Jadi abu dari tungku perapian jatuh ke dalam air yang memiliki kecepatan tinggi yang dilakukan dengan genangan air. Sehingga dia akan mengurangi debu juga ya. Ini digunakan dengan pompa listrik ya. Jadi ada dua jenis, sistem hidrolik, tekanan rendah untuk menghilangkan terus menerus abu dalam sistem tekanan tinggi yang digunakan untuk pembuangan di dalam selang gitu ya. Sistem hidrolik. Dialirkan boilernya ya dalam menerus. Di bawahnya tentunya ya, di atasnya nanti tungku, di bawah tungku. Dan ada penampungan. Dia akan ngendap nanti kan, dipindahkan ke dengan peralatan lainnya. Ya, dipindahkan abunya tadi. Kemudian dengan yang keduanya dengan water jetting, jadi penyemprotan kayak spray gitu ya. Jadi dia di spray, tujuannya ya tetap tadi supaya abunya itu mudah diproses, mengalir. Dengan nozzle yang halus itu ya, pendinginan, sehingga abu yang panas tadi dingin dan tidak terbangan lagi dia. Tentu saja dia menambah berat ya, hanya tambah air. Dan situ pintu air ya, ini mirip dengan saluran. Nah, ini secara ininya ada screen di sini untuk apa namanya nyaring ya beberapa sistem untuk penampungan air abu tadi ya yang sudah dispray apakah dengan tingkat tinggi atau pakai spray atau genangan kemudian dialirkan untuk dibawa ke tempat lain karena akan berdatangan lagi material yang sama selagi terjadinya proses pembakaran di tungku. Dan sistem pneumatik dia pakai apa namanya udara ya akan nah tentu dia harus dalam sistem tertutup ini enggak diterbang kemana-mana dan ditampung dengan cara pengisap ya kayak vacuum cleaner lah ya. Ini contoh sistem pneumatik. Kemudian sistem mekanik ini biasanya sudah terkumpul ya. Biasanya sudah terkumpul bukan yang masih di dalam tungku. Kalau dalam tungku agak susah untuk secara mekanik dibawa ini. Tungku kemudian dipindahkan ke konveyor atau langsung ke peralatan pengangkut. Kemudian efisiensi dari pembakaran batu bara. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi ya pertama dengan jenis yang sama dulu. Kalau kualitas batu bara berbeda tentu dia akan kualitas yang tinggi itu akan lebih bagus. Tapi seperti kita bahas tadi, untuk pembangkit listrik batu bara tidak diperlukan batu bara kualitas yang terlalu tinggi. Biasanya itu nanti akan digunakannya untuk seperti peleburan biji besi gitu ya. Itu kualitasnya akan lebih tinggi daripada pembangkit batu bara karena batu bara itu dia hanya panas perantara ya untuk memanaskan boiler. Sedangkan kalau di peleburan biji besi itu dia harus melebur besi. Sama ukurannya, semakin halus dia akan semakin bagus. Kemudian juga checkingnya kayak kue itu ya. Juga sifat pembengkakannya, semakin kecil sifat pembengkakannya, kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau pembengkak itu kan akan kosong di dalam. Kemudian temperatur peleburan abunya, semakin tinggi suhu peleburan abu akan semakin bagus panasnya. Semakin rendah ya abunya akan banyak. Kemudian karakteristik untuk mengontrol pemilihan batu bara adalah pertama ukuran batu baranya, kemudian analisis ultimate atau proximate-nya perkiraannya ya, daya tahan penurunannya, penyimpanan itu ya terlalu lama, kemudian kemampuan penggilingan untuk menjadikan debu ya, karakteristik checkingnya, ini udah dari batu baranya sendiri ya, kemudian kerak, kan jadi mengakibatkan kerak, semakin banyak keraknya itu apa resesi kita akan turun, kualitas batu bara tinggi keraknya akan sedikit. Kemudian kerusakan selama penyimpanan. Nah, kenapa dia nggak boleh disimpan terlalu lama? Ya, kualitasnya akan menurun. Kemudian karakteristik korosifnya, kerusakan terhadap komponen. Kadar abunya dalam batu bara itu semakin kecil kadar abunya,
itu akan semakin bagus. Karena sisanya akan menjadi energi. Kalau jadi abu, jadi debu, jadi asap, itu adalah karena pembakaran semakin tidak sempurna. Tapi di pembakaran bahan bakar padat itu abunya yang mayoritas. Kalau asap juga ya, makanya dia dibuat cerobong yang tinggi supaya dia akan mengurangi pengaruhnya terhadap apa namanya lingkungan, walaupun tetap aja akan berpengaruh ya. Contohnya di India kadar abu rata-rata ini sampai 20%. Kalau kita tadi 10 sampai 20 ya. Jadi dia akan 20%-nya itu 1/5 dari bahan itu menjadi abu. Kemudian jika semakin tinggi kadar abunya, sehingga batu bara akan mengurangi efisiensi terma panasnya. Itu panas di boiler akan kurang karena total energinya itu kan total dari batu bara tadi. Kalau berkurang di 20% jadi abu ya 80% maksimalnya, karena nanti ada lagi jadi asap kan, ada lagi jadi debu. Semakin rendah efisiensinya, semakin rendah abunya, semakin tinggi efisiensinya. Kemudian juga semakin banyak abunya tentu untuk pembuangannya akan lebih susah, karena yang jadi abu lebih banyak karena dia harus dipindahkan dalam waktu abu masih panas. Kemudian akan meningkatkan ukuran pembangkit. Berarti kalau abunya besar, tungkunya harus diperbesar untuk boiler yang sama. Kurang sama ya. Nah, sebagian akan tertutup oleh abu. Sehingga nanti biaya transportasi, pembuangan sisa pembakaran juga akan lebih tinggi. Ini kenapa dia dibuat semakin efisiensi supaya banyak lagi. Bukan hanya kita rugi energi saja. Untuk pembuangannya juga membutuhkan energi yang lebih besar. Untuk pendinginannya tadi pakai air segala macam akan lebih besar karena jumlahnya lebih besar. Dia sulit mengontrolnya. Nah, pembakaran menjadi susah untuk teratur atau dia stabilnya ya. Makanya kenapa dijadikan bubuk tadi. Nah, ini dia. Bakaran bakar bubuk akan meningkatkan efisiensi termal setinggi 90% daripada yang butiran tadi ya, apalagi yang gelondongan. Karena dia mirip dia dengan pembakaran bahan bakar cair dan uap. Walaupun bahan cair dan uap tidak ada abunya ya, paling kerak. Kemudian jenis tungkunya gimana ya, jenis peralatan pembakaran. Kemudian metode pembakarannya, Cyclone itu bagus, pembakaran manual, stoker, dan itu adalah untuk yang kecil-kecil. Pembakaran bahan bakar bubuk lah yang digunakan untuk pembangkit energi listrik skala menengah dan besar. Kemudian metode pasokan udara ke tungku, karena ingat campuran udara dan bahan bakar itulah yang menjadi nanti terjadi pembakaran. Terlalu banyak udara juga tidak bagus, terlalu banyak bahan bakar juga tidak bagus. Kombinasi yang pas membuat energi akan efisiensinya akan lebih tinggi dan tentu abunya juga akan berkurang kalau pembakarannya makin sempurna. Kalau tidak sempurna pembakarannya, terlalu banyak udara umpamanya atau terlalu banyak bahan bakar, dengan energi yang dihasilkan akan lebih kecil, banyak yang jadi abunya. Ya, pengaturan udaranya sangat penting. Ya, sama. Nah, apa pembakaran yang mendekati sempurna tadi yang kita indikan, ya? Dan untuk pembakaran sempurna dari bahan yang mudah terbakar dan mencegah karbon ya, yang karbon yang tidak sampai terbakar karena bahan bakar padat, cair atau gas itu adalah karbon dia. Nah, ini gimana supaya karbon tadi terbakar dengan sempurna atau mendekati sempurna lah ya. Akan mengakibatkan abunya akan berkurang. Nah, itu dia. Tapi semakin tidak sempurnanya, sebenarnya tidak sempurna kenapa? Ya, umpamanya pembubukannya masih banyak yang kasar, kemudian atau kualitas apa namanya pengeringannya kurang. Itu walaupun dengan jumlah yang sama ya, akan mengakibatkan pembakaran tidak semakin sempurna. Banyak karbon-karbon yang tidak terbakar, nah akan jadi abu. Kemudian pembuangan asap dan debu, nah ini lebih susah lagi. Kalau abu dia jatuh ke tanah gitu ya, debu masih juga, tapi kadang dia juga bisa mudah terbang gitu ya. Nah ini lebih susah untuk ininya. Kalau debu masih bisa kita pakai spray tadi juga masih bisa, tapi tidak bisa dengan aliran air ya, karena dia terbang, ada yang di atas ada di bawah. Nah, asap itu apalagi, makanya nanti asap itu adalah dengan cara listrik atau nanti cara
magnet gitu ya. Debu dia akan terjadinya bahan bakar padat ini ya, jadikan debu dia. Yang disebut debu itu adalah ukurannya 1 mikron sampai 0,1 mili. Kalau kita akan jadi mikron juga dia 0,1 ya. 1 sampai 0,1 mikron lah. Mikrometer. Disebut debu. Debu terutama partikel abu yang disebut debu yang berterbangan. Ini mirip dengan abu sebenarnya, cuma lebih ringan. Berupa kuantitas bahan karbon yang disebut abu, yang nggak terbakar tadi ya. Kemudian partikel gas yang diameter lebih kecil dan 1 mm disebut dengan debu. Jika partikel tersebut menjadi lebih besar dalam ukuran 100 mikron disebut abu. Sehingga makin besar dia akan jatuh deh ya karena gravitasi. Kalau ringan kan bisa terbang. Nah, debu tadi. Asap yang lebih halus lagi. Kalau asap menghasilkan karena pembakaran tidak sempurna, karena tidak ada sempurna sebenarnya ya. Ini disebut asap 10 mikron ukuran. Kurang ya. Nah, kalau sampai 10 tadi, sampai 100 itu abu. 1 sampai, ini kan kalau ini, mikron ya. Kemudian asap pembuangan ke atmosfer tidak diinginkan karena berapa alasan. Nggak boleh langsung gitu ya. Nanti akan merusak lingkungan. Karena suasana yang berasap kurang sehat bagi penduduk, bagi makhluk hidup umumnya ya. Kan nanti perlu difilter dulu. Kemudian didinginkan. Kenapa? Makanya pembangkit tenaga listrik itunya sangat tinggi ya cerobongnya ya. Tujuan pendinginan dan filteran. Tidak ada lagi di dalamnya untuk menarik bahan yang masih berupa seperti debu tadi. Karena debu asap akan tipis intinya ya. Jadi pembakaran tidak sempurna. Nah, begitu juga kan pembakaran dalam nanti seperti diesel sama bensin itu ya. Semakin berasap dia itu makin nggak sempurna. Jadi bahan bakar banyak yang terbakar tetapi energinya tidak banyak. Nah, itu dia. Rugi kita secara ekonomi. Kemudian juga masalah lingkungan. Nah, ada AMDAL kalau di kita itu. Uh, Analisa dampak lingkungan itu harus lewat. Sehingga dia tidak boleh dibuang langsung dengan cara harus difilter dulu. Nah, untuk menghindari gangguan dari asap tadi ya, berarti pembakaran benar-benar harus dibakar di tungku. Tetapi ya tetap aja ada asapnya. Dalam bakar padat tidak akan mungkin dia pembakarannya sempurna 100%. Semakin tinggi asapnya tadi menunjukkan kondisi tungku yang jelek. Ya. Kemudian efisiensi untuk boiler akan turun. Jadi asap itu salah satu indikator itu. Warning, semakin dia pekat asapnya apa? Dia ada pembuku. Di tungkunya pembakaran ada yang tidak beres. Nah, semakin kecil ya, sejumlah kecil asap meninggalkan cerobong menunjukkan kondisi tungku yang baik. Tidak mungkin nol ya, jadi masih ada. Jadi pembakaran akan semakin sempurna. Dengan jumlah bahan bakar yang sama ya. Kalau dikurangkan itu akan berkurang asapnya. Dengan bahan bakar yang sama. Sehingga untuk menghindari polusi udara terbang tadi harus dipindahkan dari produk gas ke pembakaran sebelum meninggalkan semua asap. Jadi tidak boleh langsung disaring dari sumber gas. Walaupun sebenarnya kalau terjadi hujan dia akan tetap membawa ke permukaan tanah ya. Kemudian untuk debu kalau abu tadi lebih mudah ya. Abu untuk debu dan gas biasanya dipengaruhi oleh kolektor debu ya. Jadi semacam kolektor debu penarik debu, abu dan asap. Ini beberapa kolektor debu itu lebih murah, cuman nanti dia biayanya lebih mahal. Kolektor debu mekanik dan kolektor debu listrik. Kolektor mekanik menjadi basah dan kering ya. Kemudian kolektor debu basah dikenal sebagai semprotan spray tadi, spray dia. Kemudian ini dia secara mekanik dia ditubrukkan ke beberapa filter itu ya penyaring, sehingga dia makin tubruk dia akan jatuh kan, dorong spray tadi langsung jatuh ya, gunanya aliran udara ya semua. Jadi dia akan ada semacam filter-filter untuk menabrak. Tujuan apa? Supaya yang keluar ke cerobong itu nanti tinggal sedikit. Kalau basah nggak disemprot ya. Tadi pakai udara, ini disemprot. Kemudian nah ini yang lebih
lebih mudah ini ya, cuman mahal listriknya, elektrostatis. Jadi dua buah elektron dia akan menarik semacam kayak magnet ya, debu itu dianggap magnet atau asap. Tapi biayanya sangat tinggi karena listriknya tinggi, biayanya lebih mahal. Contohnya akan dipakai pada potensi negatif 30.000 sampai 60.000 volt, kan mahal sekali ya. Dan kan kita mau hasilkan listrik, tapi setelah listrik dihasilkan kita juga harus membuang untuk menangkap abu dan debunya tadi. Kemudian elektrostatis mahal, tapi biaya perawatan lebih rendah. Tapi biaya operasionalnya listriknya mahal ya. Tapi hasilnya akan lebih efisien. Yang nggak usah. Ini jumlah debu ada atau abu ya. Jumlah G1 ini jumlah abu yang memasuki kolektor hasil dari ini ya, kolektor debu tadi dikurangi jumlah abu yang terkumpul dibagi efisiensinya berapa persen gitu ya. Karena tidak mungkin G1 dikurangi G2 sama dengan 0, pasti kalau sama dengan 0 tidak ada tersisa. Semakin tinggi efisiensi ininya, jumlah abu yang tertangkap atau debu, semakin tinggi efisiensinya. Semakin banyak ya abu yang tidak terkumpul, maka semakin rendah efisiensinya. Akibatnya apa? Nanti akan mencemari lingkungan. Kemudian karakteristik utama dari debu atau fly ash gitu ya. Sebenarnya dia juga debu, abu ya, cuman dia lebih ringan. Pertama adalah kepadatannya, kemudian adalah ukuran partikelnya, kemudian resistansi listrik, debu elektrostatis ya, supaya mudah ditangkap. Semakin mudah dia ditangkap oleh elektrostatis itu semakin bagus. Dan halus seperti dia jenisnya, peleburan partikel abunya. Kemudian karena meningkatnya ukuran boiler, ukurannya ya, dan rendah belerang, kadar abu tinggi akan menjadi masalah untuk pengumpul. Abu terbang ukuran dapat berkisar dari sangat halus sampai sangat kasar. Bisa kita ini kan ya. Yang sangat halus biasanya kita sebut asap. Nah, di warnanya juga semakin pekat dia itu semakin pembakaran makin tidak sempurna dari sisanya tadi, sisa pembakaran tadi. Warna coklat menunjukkan adanya oksida ion, sementara warna gelap menunjukkan adanya karbon yang tidak terbakar. Nah, padahal dari karbon tadi energi yang kita hasilkan untuk panas kan. Nah, debu yang pertebal, ukuran partikelnya bervariasi 1 mikron sampai 300 mikron. Jadi di tempat inilah yang abu, debu, asap tadi ya. Kemudian konsentrasi debu terbang dalam gas buang tergantung pada faktor-faktor berikut seperti komposisi batu bara, desain boiler dan kapasitasnya. Konsentrasi abu dalam batu bara langsung memberikan kontribusi ya untuk emisi debu terbangan, sementara desain dan operasi menentukan presentasi dipertahankannya dalam tungku untuk menghasilkan panas tadi ya. Konsentrasi debu terbang itu bervariasi 20 sampai 90 gram per meter kubik. Dalam 1 meter kubik kecil memang kalau dia hanya kita lihat dalam 1 meter kubik. Tapi itu kan sangat banyak ya. Sehingga nanti akan mengganggu lingkungan kalau terlalu besar. Ini sikat abu terbang. Ini untuk menarik abu tadi supaya jangan keluar ya. Mirip dengan yang tadi. Semacam untuk menarik. Dorong ke sini, ya kalau ketabrak dia kan jatuh, ketabrak jangan saring lagi. Sehingga di sininya akan muncullah udara yang lebih bersih. Abunya akan jatuh ke bawah, dikumpulin seperti tadi. Ini hanya pakai saringan-saringan, itu nabrak dia, tabrak, tabrak jatuh gitu kan. Tabrak jatuh, masih sisanya jatuh lagi, masih lolos, jatuh lagi. Sampai semakin banyak ini, dia akan semakin sedikitlah abu tadi akan menjadi sisa. Selainnya akan menjadi masuk ke tempat penampungan. Misalnya dengan adanya gas, ya, semacamnya. Sedangkan kalau udah terkumpul tadi bisa mudah ya. Sedangkan abu menghilangkan debu dan abu dari gas. Dalam penangkap ini, debu membuat gas dibuat untuk memukul serangkaian buffer. Ini tadi gini. Tabrak, tabrak, tabrak. Nah, ini pembakaran khusus nih. Pembakaran Friedrich Berg. Bakaran bubuk batu bara memiliki beberapa masalah seperti ukuran partikel batu bara yang ditemukan dalam penembakan bubuk ya, terbatas 70 sampai 100 mikron. Kalau tidak, ya pembakarannya kita akan
tidak ekonomis, tidak efisien, abunya yang banyak, asapnya yang banyak. Cukup pembakaran bubuk dirancang untuk membakar khusus yang tidak digunakan batu bara jenis lain dengan efisiensi yang sama. Nah, pembangkitan suhu sekitar 1650 derajat Celcius dalam tungku menciptakan sejumlah masalah seperti pembentukan ampas, superheater ya, penguapan logam alkali di dalam abu dan deposisi pada permukaan pembinaan panas. Yang menyebabkan nanti pembentukan SO dan NO. NOx itu semacam gas berbahaya. Ada unsur-unsur apa namanya yang tidak bagus lah untuk semacam gas beracun ya. Nah, sisi FBCT akan membakar lebih rendah ya, lebih rendah, bahkan mengandung 70% abu, minyak gas atau sampah kota. Nah, peningkat desulfurisasi sulfurnya ya dari emisi NOx tadi yang rendah adalah karakteristik utamanya. Ini gambarnya. Jadi yang menjadi ininya nanti dia jadi gasnya nih. Nah, menjadi gas kan akan uh, polusinya akan lebih ringkas. Jadi dia diproses dulu. Ini biasanya juga digunakan untuk menghasilkan gas dari bahan-bahan seperti biomasa gitu ya. Biomasa tapi dikeringkan. Jadi yang membakarnya bukanlah batu bara langsung, tetapi batu baranya diambil gasnya. Bukan umpamanya arang atau biomasa, tetapi yang diambil adalah gasnya. Nah, kalau udah gas kan lebih bersih. Jadi dibakar ini akan menghasilkan gas. Nah, gasnya itulah yang kita ambil untuk bahan bakar. Sehingga dia tidak perlu terlalu tinggi, seperti tadi ya, bakaran tadi. 1600 derajat Celcius lebih itu nggak perlu terlalu tinggi. Tetapi yang membakar nanti tungku adalah berupa gas dia. Kan perlu penampungan lagi kan di sini. Kalau langsung untuk produksinya agak susah stabilnya. Bahan bakar ini kan kalau ini diganti dengan apa namanya batu baranya dihaluskan juga ya di ukuran kecil dibakar di sini akan jadi gas. Tentu juga ada abunya nanti ya ada debu sama. Dan ini bisa juga digunakan dari bahan-bahan dari biomasa atau kan arang gitu ya. Ini dia untuk FBB British Bed Combustion. Jadi dia bukan pembakaran ini langsung memanaskan boiler, tetapi adalah menjadi gas. Jadi dia pembakaran tidak langsung ya. Dari bakar dibakar sehingga nanti dia apa namanya dapatlah gas. Kalau gas malah bersih, jauh lebih bersih dari minyak, apalagi dari batu bara. Sistem FBC ini dapat menggunakan jenis bahan bakar kelas rendah, termasuk limbah kota, nah, ya, atau bahan-bahan dari biomasa. Karena adalah metode yang lebih murah dari pembangkit listrik. Cuman dia tidak langsung kan. Nah, yang dibakar di sini ini contohnya dibakar di sini kan. Kalau di pembakaran bubuk tadi atau batu bara langsung, ini kan boilernya di sini. Ini enggak, dia jadikan gas dulu. Gas inilah yang masuk ke tungku boiler. Ini dia bahan bakar yang rendah juga bisa. Ini hal ini lebih mudah untuk mengontrol jumlah SO2 dan NOx tadi, gas yang beracun tadi. Terbentuk selama pembakaran emisi rendah dari SO2 dan NOx akan membantu dalam pengendalian efek yang tidak diinginkan dari SO2 dan NOx selama pembakaran. Emisi SO2 hampir 5% dari metode pembakaran konvensional. 5% dari pembakaran konvensional. Tetapi dia perlu tambahan alat, gitu kan? Ada penghematan sekitar 10% dalam biaya operasi dan 50% dalam biaya modal pembangkit listrik. Ukuran batu bara yang digunakan memiliki efek yang jelas pada operasi kinerja sistem FBC tadi. Ukuran partikelnya disukai adalah 6 sampai 13 mm. Cukup besar kan? Kalau tadi kan mikron. Kalau yang bubuk tadi ya, kalau ini kan masih mili, kelihatan sama kita kan kalau mili ukurannya. 6 mili, 11 mili itu 1 cm kan, 13 mili 1 cm lebih. Karena dia yang dibakarnya bukan pembakarnya langsung batu bara tadi adalah gasnya yang diambil. Bahkan batu bara ukuran 50 mm, kan, 5 cm ini kan, masih dapat digunakan untuk sistem ini. Karena yang tadi dia di sini adalah gasnya yang gas. Ya, bukan pembakaran langsungnya. Ke pembakaran langsungnya asapnya akan sangat banyak. Di sini asapnya akan sangat berkurang.
Dan beberapa sistem Faraday based combustion tadi, pertama pengumpulan atas dan pengumpulan bawah, vertikal dan horizontal gitu ya. Ini bahan bakar padatnya dijatuhkan ke sini ya. Ini yang ke boiler. Udah jadi gas deh pembakaran. Ini yang dibenda, masukin di sininya. Pembakaran ya, dibakar. Ini reaktornya. Ini nanti kalau ada, namanya bahan bakar padat dibakar tuh, ada abu, ada bahan cairnya nanti. Ya, terutama nanti kalau ini dimasukin ya untuk menjadikan ini ya, liquid fuel bahan bakarnya supaya mudah terbakar. Kita pakai bahan bakar untuk bahan bakar, udah ada bahan bakarnya, ini juga ada bahan bakar cair. Yang solid tadi, ini yang cair. Nah, jadi dibakar, gasnya dibakar untuk boiler. Jadi yang tekanan, dua ya, ini yang tadi pertama, sistem atmosfer, atas bawah, kemudian yang tekanan. Dalam sistem ini, udara bertekanan digunakan untuk fluidisasi dan pembakaran. Keuntungannya, tingkat pembakarannya tinggi, peningkatan desulfurisasi. Sulfur itu ya termasuk abu-abunya tadi ada sulfur abunya, dan rendah emisi dan pengurangan biaya. Tapi dibandingkan pemupukan tadi ini lebih rendah biayanya karena dia tidak perlu jadi bubuk, hanya butiran aja. Ukuran besar pun dia masih bisa. Tapi ingat, bukan pembakaran ini ya langsung. Nah, sini dia jadi apa tadi? Gas. Gas itu yang dibakar. Tadi untuk bakar boiler. Sehingga nanti asap, abu, dan debunya jauh lebih kurang. Karena di sini dia abunya. Sisa abu. Dan bahan bakarnya bisa digunakan bahan bakar seperti arang, biomasa. Nah, nanti yang gasnya jadi boiler kan? Bukan biomasa, pembakaran biomasanya. Nah, itulah jenis-jenis tungku dan jenis-jenis bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini cukup ya, 1,5 jam. Kita tutup. Nanti kita minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi stemnya besok masuk kita ke generatornya. Uap ya. Baru nanti ke turbin uapnya. Nah, selesailah itu. Mulai dari bahan bakarnya, pengolahan bahan bakarnya, kemudian generatornya, pembangkit uap ya, uapnya, lalu nanti turbinnya. Kalau udah turbin, dikopel menjadilah ke generator. Ke generator. Ini pembangkit uap maksudnya ya, bukan bukan generator listriknya ya. Sistem generator itu pembangkit uapnya. Jadi boilernya, hasil pembakaran tadi. Setelah uap dibangkitkan, menggerakkan turbin. Menggerakkan turbin, otomatis dia menggerakkan generator. Tentu dengan ada efisiensinya setiap tingkat tersebut. Umpamanya daya turbin 1 kilo, belum tentu generator dia dapat 1 kilo. Biasanya bisa turun sampai 10%. Makanya kalau kita mau menghasilkan generator 1 kilo, turbinnya harus lebih besar dari 1 kilo. Karena ada efisiensi tadi kan, lebih rugi. Sehingga kita memerlukan lebih. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini. Kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan ya.